wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kesempatan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi di antara keutamaannya adalah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khaffat 'alaihimul malaikah wa anzalallahu bihimur rahmah. Rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Yang kedua, kita akan menjadi tenang hatinya. Yang ketiga, kita dinaungi oleh para malaikat, sayap-sayapnya mengepakkan untuk menaungi kita para pencari ilmu. Dan kita mendapatkan doanya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan mendoakan para pencari ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa. Di atas jalannya kita mulia, meninggalkan jalannya berarti kita hina. Semoga kita selalu diistiqomahkan Allah di atas jalan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kitab Wasayal Aba lil Abna di akhir bab yang ke-15 ya, halaman 45 jika itu sama dengan kitab saya. Di bab di paragraf yang terakhir masih dalam kemuliaan diri, kehormatan dan keberanian. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya bunayya, wahai anakku, min izzatin nafsi wa minal muru'ati wasyahamati alla tahtamila ad-dhaima wal idlala li nafsika. Wahai anakku, di antara izzatin nafsi, kemuliaan diri, wa minal muru'ati dan juga kehormatan, wasyahamah dan keberanian adalah Allah tahtamilal dhaima. Jangan sampai engkau tahtamilal dhaima, menjerumuskan dirimu kepada kehinaan, wal idlal dan kerendahan, linafsika pada dirimu sendiri. Jangan menjerumuskan, artinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirimu itu hina dan rendah. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diri kita menghinakan diri sendiri dan merendahkan diri sendiri. Ya mungkin kalau kita adalah seorang laki-laki, mungkin di antara perbuatan yang merendahkan diri kita sendiri adalah ya mungkin luntang-lantung, gak kerja, gak opo, gak punya kegiatan. Orang mukmin itu padahal disuruh untuk beraktivitas, mencari rezeki, tapi ada orang yang luntang-lantung, apalagi kalau sudah berkeluarga, gak kerja, gak apa, di hadapan mertuanya rendah. Ya, duwe mantu kok meneng wae, kerja ya ora, ya
kon kerja ya males, dikei pekerjaan ora iso. Nah, ini di antara perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri kita sendiri. Kalau perempuan mungkin ya, mestinya perempuan ini pemalu, pendiam, menutup auratnya, justru malah buka auratnya, justru malah ya banyak bicara, nggak punya rasa malu. Nah, ini termasuk bulan-bulan ini ya mudah-mudahan nggak banyak perempuan yang menghinakan dirinya sendiri. Ya di jalan-jalan raya, di jalan-jalanan itu. Ya kalau sudah waktunya karnavalan ini, masya Allah banyak orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri. Kok yoga isin perempuan yang membuka aurat berjoget ria dilihat oleh orang banyak. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal demikian. Termasuk anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita ini melakukan hal yang bodoh, hal yang merendahkan diri sendiri. Wala li ahadin min ikhwanika, juga tidak berbuat kerendahan pada saudara-saudaramu. Jadi jangan melakukan perbuatan yang merendahkan diri kita sendiri, jangan juga melakukan perbuatan yang merendahkan saudara-saudara kita. Ngelokno kancane, ngelokno saudarane, mencaci maki. Nah, ini termasuk ya merendahkan orang lain. Akan tetapi hal-hal semacam ini justru tidak, yang diolok-olok bukan justru rendah, bahkan justru yang mengolok-olok itulah yang rendah sendiri. Ya, kasus baru-baru ini banyak pembulian sampai meninggal dunia. Di antaranya di Malaysia kasusnya sewa Zara ya. Ya. Itu masya Allah sampai mendunia itu kasus. Ketika dia dibully sampai meninggal dunia begitu ya. Justru yang mendapat simpati dan mendapat kemuliaan itu tidak kemudian yang menghina, yang membuli tadi, tapi justru yang mendapat kemuliaan adalah yang dibully sampai meninggal itu. Akhirnya seluruh dunia itu simpati ya. Di mana-mana, di berbagai kota di Malaysia itu mengadakan demonstrasi untuk menuntut ya justice for Zara. Ini luar biasa. Dan itulah perbuatan-perbuatan yang menghinakan orang, itu kehinaannya akan kembali kepada orang yang menghina itu sendiri. Wala li ahadin min abna'i millatika, dan jangan merendahkan kepada salah seorang min abna'i millatika, dari anak-anaknya millatika, yang mengajari dirimu. Ya ini mungkin bisa ya, anak-anaknya guru ya itu dihina, anak-anaknya ustadznya dihina, anak-anaknya ustadzahnya dihina, atau bahkan menghina guru-gurunya, ustadzahnya anak-anaknya. Ini masuk dalam kategori ini. Bagaimana mungkin kita itu menghina guru yang mengajari anak-anak kita, atau kita menghina guru ya, guru itu sendiri. Ini sangat tercela. Karena guru itu adalah profesinya para nabi. Nabi itu kan guru di alam semesta ini. Jadi dia nabi ini ya, profesinya itu disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah itu. Huwallazi ba'atha rasulan yatlu alaihim wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Begitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua ini. Dialah Allah SWT yang mengutus nabinya untuk apa?
di antara tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan mensucikan hatinya, mentazkiyah hatinya itu bersih karena dapat nasihat terus dari Rasulullah. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhum, yaitu mengajari mereka, jadi guru. Jadi guru itu bukan beban negara. Ya, guru itu bukan beban negara. Justru negara inilah yang mempunyai banyak hutang kepada guru. Karena jika tidak ada guru, maka rakyatnya tidak akan cerdas. Gak akan mungkin cerdas. Hari ini orang-orang yang pengen mempersekusi guru ini, ya khawatir kalau rakyatnya ini nggak bisa ditipu-tipu lagi, karena dicerdaskan sama para guru. Makanya kalau kita konversi dengan guru-guru di zaman dahulu, itu masya Allah ya, guru itu gajinya paling besar. Ya. Kita aja ya di negara kita ini kurang mendapatkan hak yang layak. Kalau kita membaca sebuah sejarah di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya, cicitnya Umar bin Khattab, ya. Beliau ini di zaman beliau itu memimpin sebuah negara, padahal kepemimpinan beliau itu tidak lama, hanya 29 bulan, kira-kira 2 tahun lebih dikit gitu. Itu masya Allah, kita nggak bayangkan, bukan hanya gaji guru ya. Pada waktu itu ada marbot, ada masjid ya. Biasanya masjid itu kan ada marbotnya. Lah, di dalam masjid itu ada namanya khurasul bawab, atau disebut dengan, kalau sekarang gitu satpam lah. Satpam, tukang buka tutup masjid gerbang. Buka tutup masjidnya gerbang. Itu masya Allah ya. Kalau dikonversikan secara rupiah pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, gaji orang yang menutup pintu gerbangnya masjid tok, nggak ada yang lain, itu 1 bulan 15 juta 1 bulan. Lah, gaji guru di Indonesia PNS saja lah berapa? Nggak kalahkan itu, nggak lebih tinggi daripada itu. Makanya ini masya Allah ya, begitulah kemuliaan seorang guru, ya, kemuliaan seorang guru atau seorang ustadz, karena dia adalah profesinya para nabi, dia adalah mu'allim, ya. Maka ada sebuah judul buku yang judulnya itu Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasul adalah sang guru. Itu masya Allah. Nah, kemudian wala liwatanikal ladzi min tainatihi, dan tidak juga liwatanika, membuat kehinaan untuk negaramu. Jangan membuat negaramu itu hina, atau jangan merusak negaramu. Alladzi min tainatihi, di mana ya engkau dilahirkan di situ. Min tainatihi khuliqta, engkau diciptakan di tanah air itu. Wa tahta samaihi tarabbaita, dan di bawah langit negeri itu engkau dididik. Kita hidup di Indonesia, ya, lahir di Indonesia, hendaklah jangan sampai kita ini membuat hal-hal yang membuat rusak negara kita sendiri. Kita cinta dengan tanah air NKRI, kita cinta sekali, ya. Dan kita juga dididik di negara kita ini. Tempat kita dilahirkan, tempat kita dididik, maka jangan sampai merusak negeri ini. Baik secara perbuatan kita, ya, tingkah laku kita,
Maka kalau orang-orangnya yang mengurus Indonesia ini ya mengerti akan adab-adab ini, bagaimana cinta kepada tanah air itu, dia justru harus memberi dan berkorban, bukan mengeruk semua apa yang ada pada di tanah air ini, itu masya Allah akan makmur. Lah tadi kalau kita bicara kemakmuran di zamannya Umar bin Abdul Aziz tadi, Umar bin Abdul Aziz ini menugaskan para amil zakat untuk membagi dana zakat yang tersimpan di Baitul Mal. Itu masya Allah sampai seluruh orang di rakyat itu kebagian dan sudah menolak-nolak rakyatnya. Dari mulai yang pertama adalah para fuqara dan masakin, disuruh cari siapa yang fuqara dan masakin, ya kebutuhan mereka berapa, penuhi semua, kata Umar bin Abdul Aziz. Udah selesai, laporan, ya Khalifah, duit di Baitul Mal masih banyak melimpah, belum habis. Kalau gitu, ya para mu'alim, para guru semuanya gaji secukupnya, kebutuhan mereka cukupi, dibagi semua. Kemudian datang lagi, masih banyak wahai Khalifah, belum habis, masih melimpah. Kalau begitu para tentara Allah, laskarnya, kalau sekarang mungkin TNI-nya, polisinya, gaji mereka secukupnya, sak njaluk empira, ya itu digaji semua, masih melimpah duitnya. Kalau gitu, ya kalau gitu orang-orang yang punya hutang, cari di negeri ini yang punya hutang piro, sauri kabeh hutange. Nah, kira-kira nanti pemimpin gini piye rakyatnya? Guyu, enak. Ya. Tutup semua hutangnya. Udah selesai, tutup. Jere para umal tadi, ya Khalifah masih banyak, masih melimpah ruah. Ya. Nah kemudian terakhir, kalau gitu, kalau masih banyak, cari orang-orang dari kalangan Nasrani, Yahudi yang mereka fuqara dan miskin, kasih cukupi semua. Masya Allah. Jadi kalau pemimpin yang adil seperti ini, yang bertakwa seperti ini, tidak hanya umat muslim yang nyaman, tapi orang kafir pun nyaman. Orang kafir pun nyaman. Sampai sepeninggal Umar bin Abdul Aziz itu kan ada salah seorang nenek-nenek yang sudah sepuh itu kan dia punya peternakan ayam. Lah ayamnya gitu makan harimau. Ya. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, sampai dia mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya Umar bin Abdul Aziz ini masih hidup, maka nggak mungkin harimau ini makan ayam saya. Karena Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka harimau ini berani makan ayam saya. Jadi kenyamanan itu tidak hanya pada manusia, tapi binatang pun nyaman. Pitik gak udi dipangan karo harimau. Kenapa? Karena di zamannya Umar bin Abdul Aziz bisa menerapkan keadilan yang merata dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ini masya Allah. Nah itulah. Jadi kita ini mestinya membuat jasa-jasa yang luar biasa kepada negeri kita, karena kita itu hidup di tanah air ini dan kita itu dididik di bangsa kita ini, di tanah air kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman satu dengan orang beriman yang lain kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, dia menguatkan sebagian yang lain. Artinya satu tubuh,
Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, maka karena satu tubuh inilah kita tidak boleh saling menghinakan. Dalam hadis yang lain itu dikatakan al-muslimu akhul muslim. Satu muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, la yahkiruhu, wa la yahdhuluhu. Dia tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di dalam dada. Maka ini adalah hak-hak antara saudara kita. Nah, makanya kita nyambung ya di bab yang selanjutnya. Ad-darsu as-sadisa asyara. Pelajaran yang ke-16. Ini makanya beliau langsung ya menyebutkan di mana bab 16 ini ternyata masih ada kaitannya dengan apa yang barusan kita bahas. Bab yang ke-16 fil ghibati wan namimati wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal ghururi. Bab yang ke-16 ini menjelaskan tentang ghibah 1, wan namimah dan namimah 2. Namimah adu domba, ya. Ghibah ngerasani kancane, ngerasani saudaranya. Namimah adu domba. Wal hiqdi dan kebencian. Wal hasad dan hasad. Wal kibri dan kesombongan. Wal gurur dan menipu daya. Ya bunayya, wahai anakku, minal akhlaqidz dzamimati, termasuk akhlak yang tercela, antadzkura akhaka, engkau menyebutkan saudaramu atau menceritakan saudaramu fi ghaibatihi, saat dia tidak ada, bima yakrahu, tentang apa-apa yang dia benci, ayyasma'ahu biudunihi, sekiranya dia mendengar dengan telinganya. Itu makna ghibah ya. Ghibah itu adalah kita menceritakan kejelekan atau menceritakan tentang saudara kita ya kepada orang lain di mana saudara kita itu nggak ada. Nah, kalau sekiranya dia mendengar apa yang kita ceritakan tentang dia sama saudara kita itu, maka dia nggak suka kalau kita ceritakan seperti itu. Nah, itulah ghibah. Ya bunayya, wahai anakku, likulli insanin aibun, setiap manusia aibun, memiliki aib atau keburukan, memiliki keburukan. Fakama la tuhibbu dzikra uyubika, maka sebagaimana la tuhibbu, engkau tidak menyukai dzikra uyubika, aib-aibmu itu disebut-sebut fi ghaibatika, saat engkau tidak ada. Yajibu antasuna, wajib atas dirimu untuk menjaga lisanaka, lisanmu, an uyubin nas, dari aib-aibnya manusia fi ghaibatihim, saat mereka tidak ada. Maknanya apa? Kalau kita sendiri tidak senang bahwa aib-aib kita itu disebut-sebut, ya, maka orang lain pun pasti nggak senang kalau aib-aibnya itu kita sebut-sebut. Nah, hendaklah kita itu punya perasaan yang sama. Kalau kita pengen menceritakan aib saudara kita, mikir dulu, kira-kira kalau aib saya diceritakan kayak ini,
saya seneng nggak? Tanya pada diri kita sendiri. Oh, kalau saya nggak seneng, jangan sampai kita itu menceritakan aib teman kita karena kita sendiri nggak seneng. Maka bayangkan ya kepada diri kita sendiri. Fajtani bil ghibah, maka jauhilah al ghibah, perbuatan ghibah itu, perbuatan ngerasani wong. Ya bunayya, wahai anakku, wajtanib, dan jauhilah nadhirataha fil khubuthi, dan jauhilah nadhirataha, kancane ghibah. Ya perbuatan yang semisal dengan ghibah di dalam khubuth, dalam keburukan-keburukan. Apa temennya ghibah itu apa? Wahya an-namimatu, yaitu adalah adu domba, namimah. Jangan ghibah, jangan mengadu domba. Fala tasma'a bil fasadi bainan nas, maka janganlah engkau mendengar bil fasadi bainan nas, dengan membuat kerusakan di antara manusia. Artinya jangan kamu mendengarkan orang-orang di mana ketika apa yang engkau dengar itu membuat keributan antara manusia. Atau kalau tidak engkau yang mendengarkan, engkau yang memperdengarkan. Artinya engkau yang cerita. Engkau yang cerita, sama A cerita begini, sama si B cerita. Akhirnya kedua-duanya ini ribut, membuat sebuah kerusakan antara manusia. Ini namimah. La taqul li ahadi ikhwanika, jangan engkau mengatakan li ahadi ikhwanika, kepada salah seorang saudaramu, inna fulanan qala fika kadza wa kadza, sesungguhnya fulan ini mengatakan tentang dirimu begini dan begitu. Wa fulanan romaka bikadza, dan fulan ini telah menuduhmu ini dan begitu. Nah, ini itu adu domba ya. Ini seringkali nggak tahu ya, laki-laki sepertinya lebih jarang dibandingkan dengan perempuan. Ya. Perempuan ini juga sering bahkan mengakibatkan sebuah keruntuhan dalam sebuah rumah tangga itu kan gara-gara ini. Gara-gara ada sifat ghibah, ada sifat namimah. Aku krungu ki ini kok weruh bojomu jalan-jalan mek wong wedok ning kono. Iku krungu, lagi krungu. Baru dengar. Ternyata kabar itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalaupun iya, kalaupun benar, ya, itu namanya ghibah. Ya, itu namanya ghibah. Kalau enggak benar, itu dosa besar. Itu adalah sebuah kedustaan, kebohongan. Kalau benar itu adalah ghibah. Nah, ini Masya Allah ya. Maka jangan sampai kita ini mengatakan fulan, kata fulan antum lo begini. Ya, kata fulan antum itu ngomongin saya begini dan begini. Atau dia jenengan itu begini. Terus dia kata fulan ini begini dan begini. Terus begitu, akhirnya nggak ada habis-habisnya ya. Bahkan sampai tingkat perceraian itu seringkali terjadi karena namimah atau ghibah ini ya. Apalagi kalau sudah niat ada perempuan yang pengen merebut ya miliknya orang gitu ya, wah itu dipanas-panasi terus. Atau sebaliknya, atau sesama saudara. Ini na'udzubillah. Ya bunayya, wahai anakku, al-ghibatu wan namimatu, ghibah dan namimah itu
min akhlaqil adniyai. Ghibah sama namimah itu termasuk akhlak orang-orang yang hina. Wa akhlaqil liami, dan akhlaknya orang-orang yang tercela. Akhlaknya orang-orang yang hina dan akhlaknya orang-orang yang tercela. La min akhlaqit tullabil ulumi, bukan termasuk akhlaknya para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu, para santri itu nggak layak kalau ghibah, kalau namimah. Ya, karena dia bukan termasuk daripada akhlaknya para santri. Ya, anak-anak kita itu nggak layak punya akhlak yang seperti ini. Makanya seringkali itu, ya ini anak kecil sebenarnya lumrah ya, anak kecil itu. Anak kecil itu sebenarnya lumrah, anak SD itu lumrah. Ya, dia itu seringkali kalau ada kasus itu mesti kan membela dirinya, entah itu bohong atau tidak. Itu mesti ya, ini begini Ustadz, ini begini, ini tadi mukul saya duluan, begini dan begitu. Saya itu seringkali tidak langsung percaya dengan anak-anak. Mesti langsung saya dudukkan, ayo di kantor siapa saja yang terlibat, ada 3 atau 4 orang ya yang pelaku sama saksi tak bawa semua. Nah, saksi semuanya ternyata tahu yang salah ternyata ini. Loh, berarti kamu yang salah Mas. Iya Ustaz, saya salah. Minta maaf kalau salah, minta maaf. Ya, itu lumrah ya, lumrah, wajar anak kecil ya. Tapi nggak layak ini kalau dilakukan oleh orang dewasa. Karena orang dewasa itu kalau sudah bohong, ya berarti dia akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain, dan itu adalah diniati, sebuah kesengajaan. La min akhlaqitul labil ulumi ad-diniyah, nggak pantas menjadi akhlaknya para penuntut ilmu agama, ad-diniyah, ilmu agama. Fala tudannisu nafsaka, maka janganlah engkau mengotori dirimu bihadhil akhlaqi dzamimah, dengan akhlak yang tercela ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan engkau tajasus, mengintai ya, menguping lah, ngintai. Wala yaghtab, dan jangan engkau hibah ba'dukum ba'dan, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang apabila ayakula lahma akhihi maitan, engkau memakan daging saudaramu sendiri yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuhu, padahal engkau itu tidak menyukai hal demikian. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi di ayat ini itu Masya Allah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala itu melarang berbagai hal, dan itu berkaitan dengan hak-hak antara saudara kita. Apa yang dilarang? Yang pertama adalah berprasangka, prasangka buruk ya. Yang kedua adalah tajasus, nginteli ya, nginteli. Ini nggak boleh ngintel. Artinya menginteli itu menyengaja mencari aib orang lain untuk disebarkan. Wala yaghtab, jangan hibah satu dengan yang lain, yang ketiga. Nah, ini semua ini dari mulai berprasangka buruk, kemudian tajasus sama ghibah,
diumpamakan oleh Allah seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, bangkai daging bangkainya saudara kita sendiri. Ikhwan fillah, kenapa Allah itu sampai mengumpamakan kalau ngerasani orang, gibahin orang itu seperti memakan bangkainya daging teman kita sendiri? Saya sampai baru merenung itu tuh, kenapa kok diumpamakan sampai bangkai gitu? Tidak hanya daging loh, tapi luhum yang sudah menjadi maitan, luhum yang sudah menjadi bangkai, daging yang sudah menjadi bangkai. Kemudian kita makan. Nah, ternyata ya perumpamaan itu mendalam sekali. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan itu maknanya sangat dalam sekali. Kalau kita itu tahu bahwa daging yang sudah menjadi bangkai itu adalah diumpamakan saudara kita yang kita hibai, itu maknanya karena daging yang sudah bangkai itu dia pasti diam saja, tidak ada pembelaan untuk penjelasan dalam rangka yang membela dirinya. Ya. Namanya bangkai di depan kita, ya, itu walaupun kita ngecopros dengan teman kita, membicarakan tentang keburukan dia, ya, itu nggak mungkin dia bisa bela. Itu yang pertama, nggak mungkin dia bisa bela, karena dia sudah menjadi bangkai. Yang kedua, karena dia tidak ada. Nggak ada yang namanya maitan, kematian atau bangkai, itu berarti dia sudah nggak bernyawa. Artinya dia tidak ada di tempat, sehingga ya dia itu nggak punya kesempatan untuk membela diri, menjelaskan tabayun tadi itu nggak punya kesempatan. Makanya azabnya itu luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan Allah ya ke langit ketika Isra Mi'raj itu, dalam sebuah hadis disebutkan lamma araja bi marartu bi qaumin lahum aghfar. Tatkala Rasulullah itu Mi'raj ya, waktu Mi'raj bersama malaikat Jibril, maka Rasulullah itu melihat sebuah kaum lahum adfar, mereka mempunyai kuku yang sangat tajam sekali, min nuhasin ya yukhammishuna wujuhahum, kuku itu terbuat dari besi yang panas, yang mereka itu yukhammishuna wujuhahum, merobek-robek wajahnya sendiri, mencakar-cakar wajahnya sendiri, wasudurahum, dan dada-dada mereka. Fakultu, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia suka memakan dagingnya manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, dan suka melecehkan kehormatan manusia. Artinya suka ribah. Dulu yang di dunia suka ribah, memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah, ya, ayo kita menjadi muslim beneran. Muslim beneran itu kata Rasulullah cirinya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Muslim yang sejati itu adalah orang muslim di mana muslim yang lain itu selamat dari lisannya. Ya, gak tahu nyelatu wong, gak tahu hibah wong, gak tahu menghina orang, gak pernah melecehkan orang. Ya. Kalau tetangga kita itu merasa nyaman dengan kita, tetangga kita itu merasa senang dengan kita, karena kita gak pernah ya mengucapkan kata-kata yang menghina mereka, itu maknanya berarti kita sudah menjadi muslim yang beneran. Tapi ketika tetangga kita nggak nyaman, maka perlu tanda tanya besar dan kita koreksi besar dalam diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
Sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan besok insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Ini suatu contoh berita. Seandainya ada orang itu utang saya, utang. Ketika saya kaget, dia ini sulit nyawa. Bisa kan? Sampai saya capek, belum dikasih sauri kan? Suatu saat si fulan ini utang kepada sampean misalnya. Ketika fulan ini utang pada sampean karena sampean kan teman saya, kan saya kasih tahu. Pak, sampai Pak. Sampean kok utang fulan. Tak dihari kok. Tambah sampean. Loh, nah, saya kan mengatakan seperti itu merasa dia kan. Tapi tujuan saya kan menyelamatkan sampean. Yeah. Saya ini termasuk merasa fulan atau gimana Pak? Iya. Baik, ya. Yang di belakang dengar ya. Jadi pertanyaannya menjelaskan tentang aib orang dengan maksud untuk menyelamatkan orang lain juga, ya. Orang punya utang sama si A, ya. Si B ini punya utang sama si A, kemudian tagihannya B ini mau pinjam sama si C. Ya, akhirnya si A ini cerita sama si C, jangan ngileh, ojo disilai. Tagihane wong, sik duwe utang aku pirang-pirang. Bentak tagih, gak tau metu. Lah, akhirnya si A ini kan berarti cerita tentang si B kepada si C. Nah gitu. Boleh apa enggak? Nah, dan ini termasuk ghibah atau tidak? Maka Imam Nawawi itu sampai beliau itu menjelaskan, ya, ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan ada. Apa diantaranya ghibah yang diperbolehkan? Adalah ketika ingin menghilangkan kemadharatan. Itu pertama, ya, ingin menghilangkan kemadharatan. Seperti tadi adalah sebuah bahaya buat saya, ya. Nah, ketika ini ingin menghilangkan kemadharatan maka boleh. Ya, tapi nggak perlu diceritakan lagi kepada orang yang lain. Cukup diceritakan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menghilangkan sebuah kedzaliman. Ya, kedzaliman. Misalkan ada mungkin pembunuhan, ya. Maka yang membunuh ini justru harus orang itu berlomba-lomba ngasih tahu siapa yang bunuh ini. Ya, itu mungkin pekerjaannya polisi, ya. Mungkin juga sambil dibantu sama masyarakat. Mungkin masyarakat itu datang ke kepolisian. Wah, aku melihat si fulan ini mencurigakan. Saat jam 1 malam dia deket-deket, ya, tempat korban itu dan lain sebagainya. Melihat ini, bahkan keluar dari jendela juga. Bisa jadi dia pembunuhnya. Nah, ini enggak masalah. Ya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena menghilangkan sebuah kezaliman. Di antara yang lain yang dibolehkan adalah menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran. Ya. Ada sebuah warung diskotik, dalamnya ternyata ada banyak pelacuran, ya, dan itu tertutup. Misalkan banyak penjual minum khamr misalkan, tapi di luar nggak kelihatan. Di luar itu justru terlihat hanya sekedar warung kopi saja, tapi di dalam dibuat semacam itu. Siapa yang tahu? Ya, kita harus mencari tahu. Dengan cara apa? Ya, gimana caranya? Mungkin kita harus nyerupa jadi preman kah, atau ngopi kah, atau pelanggan kah, dan sebagainya. Kemudian setelah tahu di dalam, kemudian diceritakan. Nah, ini nggak ghibah. Ini maksudnya ghibah tapi yang diperbolehkan menurut Imam Nawawi. Maka semacam tadi, untuk mencegah sebuah kemasyarakatan, cukup ceritakan kepada orang-orang yang bersangkutan. Tidak perlu diumbar kemana-mana yang tidak ada sangkutannya kemudian kita ceritakan, ya itu nggak boleh. Ya, cukup dengan cerita sama saya, karena saya yang akan dipinjemi orang
tadi. Maka ini tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan lagi? Nambah gitu. Tentang orang yang buta kemudian ditagih repot itu mungkin harus kita rinci. Orang mungkin buta ditagih karena repot itu mungkin ada dua alternatif. Mungkin orangnya itu mungkin belum punya, atau mungkin dia sengaja memang tidak membayar. Ya. Kalau orang yang belum punya itu kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 itu kan jelas. Karena dulu surat ini jika kamu menghutangi orang yang masih dalam kesulitan, sudah waktu tempo, itu berikan tempo. Kemudian, ya, jadi memang ya itu barangkali juga perlu dicek ya, artinya sulit itu ya tergantung orangnya. Moga jenengan yang bisa dicek apakah betul-betul dia itu nggak mampu sehingga nggak bisa bayar atau belum bisa bayar, ataukah memang betul-betul punya kesengajaan yang dia sengaja nggak mau bayar. Nah, ini yang perlu mungkin dibicarakan adalah ketika dia itu memang sengaja tidak mau membayar. Ya, wallahu a'lam. Ya, ya. Memang tidak ada perumpamaan yang paling buruk di dalam Al-Quran ini sesuatu perumpamaan yang riba, karena diumpamakan seperti memakan daging saudaranya gitu. Yeah. Kemudian kalau misalnya begini, ada orang yang tidak baik, kemudian kita memberitahu pada teman-teman, jangan berteman dengan orang itu tidak baik, itu termasuk riba atau enggak? Jadi apa ya? Kalau memang orang itu memang sudah ma'ruf atau maklum di kalangan masyarakat tidak baik, ya, maka kita boleh untuk mencegah seseorang berteman dari orang tersebut. Jadi jangan sampai berteman dengan orang tersebut. Cukup begitu, ya. Tidak perlu kemudian kita detailkan tentang keburukannya. Misalkan, oh karena dia itu pernah melakukan ini, bahkan pernah membunuh ini dan lain sebagainya. Cukup, ya. Karena apa? Bisa jadi, ya, apa yang kita bicarakan secara detail ada hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang tidak benar dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Makanya kembali kepada tadi, ya, ketika kita itu sudah melihat orang nggak baik, cukup, ya, yang bersangkutan atau yang lain kita cegah berteman dengan, udah sampai di situ. Tapi tentang hal-hal yang secara detail, maka tidak usah kita sampai ke sana. Ya. Menanya, ya, yang dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nanyanya apa gitu, ya. Ya, dijawab seporsinya lah. Ya, artinya begitu. Atau setidaknya dijawab yang betul-betul jenengan tahu secara jelas. Karena dikhawatirkan namanya riba itu kalau benar itu adalah riba, kalau nggak benar itu adalah dusta. Bisa dipahami ya? Kita membicarakan tentang aib orang, yang kita bicarakan itu benar. Ya. Itu namanya. Ngono ya secara umum gitu. Enggak tentang detail, ya kita berdua saja lah gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, barakallahu fiikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.